Operasi tengah malam Mokhlisin. Malam itu, langit gelap gulita tanpa cahaya bulan. Hanya bintang-bintang yang redup menyinari hutan lebat di perbatasan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Suasana mencekam, seolah alam sendiri menahan napas. Di balik semak-semak, seorang prajurit Kopassus bernama Mokhlisin bergerak dengan lincah dan penuh kehati-hatian. Matanya tajam, tubuhnya tegap, dan tekadnya membara. Misi kali ini bukanlah misi biasa. Ia harus menyusup ke markas pemberontak yang terletak di tengah hutan, menghabisi mereka, dan menangkap pemimpinnya hidup-hidup. Mokhlisin telah mempersiapkan diri selama berminggu-minggu. Ia mempelajari setiap detail markas musuh, dari jumlah penjaga, pos-pos pengawasan, hingga rutinitas mereka. Malam ini, ia memanfaatkan kegelapan sebagai sekutunya. Dengan perlengkapan tempur lengkap dan senjata yang telah dibungkus kain untuk meredam suara, ia bergerak seperti bayangan. Setiap langkahnya dihitung, setiap gerakannya penuh arti. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berarti kegagalan misi, atau bahkan kematian. Setelah berjam-jam merayap, akhirnya ia tiba di pinggiran markas musuh. Dari balik pepohonan, ia melihat 18 anggota pemberontak sedang berjaga. Beberapa di antaranya terlihat lengah, berbincang-bincang dengan suara rendah. Mokhlisin tahu, ini adalah kesempatannya. Dengan gerakan cepat dan terencana, ia mulai mendekati pos penjagaan pertama. Satu persatu, musuh tumbang tanpa sempat berteriak. Mokhlisin menggunakan teknik bela diri yang ia kuasai dengan sempurna. Beberapa dihabisi dengan pisau komando, yang lain dengan teknik kuncian mematikan. Tubuhnya bergerak seperti angin, tak terdengar, tak terlihat. Dalam waktu singkat, 18 anggota pemberontak telah tumbang. Markas itu kini sunyi, hanya tersisa suara desiran angin. Namun, misi belum selesai. Mokhlisin tahu pemimpin pemberontak masih ada di dalam tenda utama. Dengan hati-hati, ia mendekati tenda tersebut. Dari balik kain tenda, ia mendengar suara seseorang sedang berbicara melalui radio. Tanpa ragu, ia menerobos masuk. Pemimpin pemberontak itu terkejut, mencoba meraih senjatanya, tetapi Mokhlisin lebih cepat. Dengan satu gerakan, ia melumpuhkan sang pemimpin dan memborgol tangannya. "Jangan bergerak, atau kau akan mati," bisik Mokhlisin dengan suara dingin. Pemimpin pemberontak itu hanya bisa terdiam, matanya dipenuhi ketakutan. Mokhlisin segera mengamankan dokumen-dokumen penting dan merusak peralatan komunikasi musuh. Misi telah berhasil. 18 pemberontak tewas, dan pemimpin mereka kini menjadi tawanan. Dengan membawa sang pemimpin, Mokhlisin kembali menyusuri hutan. Langkahnya tetap gesit, meski tubuhnya lelah. Ia tahu, misi ini belum benar-benar selesai, sampai ia kembali ke markas dan menyerahkan tawanannya. Namun, di hatinya, ia merasa puas. Malam ini, ia telah membuktikan dedikasinya sebagai prajurit Kopassus, melindungi tanah air dengan keberanian dan keahlian yang tak diragukan lagi. Ketika fajar mulai menyingsing, Mokhlisin tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan. Helikopter evakuasi segera datang, membawanya dan tawanannya kembali ke markas. Misi berhasil, dan nama Mokhlisin kembali harum sebagai prajurit terbaik di kesatuannya. Namun, bagi Mokhlisin, ini hanyalah satu dari sekian banyak tugas yang harus ia lakukan untuk menjaga kedamaian negeri ini. Operasi lanjutan Mokhlisin setelah keberhasilan misi pertama, Mokhlisin tidak punya waktu untuk beristirahat lama. Informasi intelijen terbaru menyebutkan bahwa sekelompok separatis masih berkeliaran di wilayah yang sama, melakukan aksi-aksi pengacauan, dan mengancam keamanan warga sipil. Komandan memerintahkan Mokhlisin untuk kembali turun ke lapangan. Kali ini, targetnya adalah 7 anggota separatis yang sedang bersembunyi di sebuah pos terpencil di tengah hutan. Malam kedua pun tiba. Mokhlisin kembali mempersiapkan diri dengan cermat. Ia memeriksa perlengkapannya, memastikan senjatanya dalam kondisi prima, dan mengulang rencana serangan yang telah disusun bersama tim intelijen. Meski tubuhnya masih lelah dari misi sebelumnya, tekadnya tak pernah goyah. Ia tahu, setiap detik yang terbuang bisa berarti nyawa warga sipil yang terancam. Dengan langkah pasti, Mokhlisin kembali menyusup ke dalam hutan. Kali ini, ia harus bergerak lebih hati-hati karena separatis telah meningkatkan pengawasan setelah insiden markas mereka dihancurkan. Mokhlisin menggunakan keahliannya dalam membaca medan
dan menghindari jebakan. Setiap langkahnya dihitung, setiap napasnya dikendalikan. Setelah beberapa jam, ia tiba di dekat pos separatis. Dari kejauhan, ia melihat 7 orang sedang berkumpul di sekitar api unggun. Mereka terlihat waspada, tetapi tidak menyadari bahwa bahaya telah mengintai. Mokhlisin memanfaatkan kegelapan untuk mendekati mereka. Dengan gerakan perlahan, ia memposisikan diri di tempat yang strategis. Saat waktu yang tepat tiba, Mokhlisin bergerak. Dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan, ia menghabisi satu persatu anggota separatis. Pisau komandonya berkilat di kegelapan, dan setiap serangannya tepat sasaran. Beberapa mencoba melawan, tetapi mereka bukan tandingan bagi keahlian tempur Mokhlisin. Dalam hitungan menit, 7 anggota separatis telah tumbang. Pos itu kembali sunyi, hanya tersisa suara api unggun yang masih menyala. Mokhlisin memeriksa sekelilingnya, memastikan tidak ada lagi ancaman. Ia juga mengumpulkan dokumen dan senjata yang ditinggalkan oleh separatis sebagai bukti untuk intelijen. Setelah yakin semuanya aman, ia menghubungi markas melalui radio portabelnya. Misi selesai. 7 target telah dinetralisir. Saya akan segera kembali, lapor Mokhlisin dengan suara tenang. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan pos tersebut dan kembali menyusuri hutan. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya lega. Ia telah menyelesaikan misi dengan sempurna sekali lagi. Ketika fajar menyingsing, Mokhlisin tiba di titik evakuasi. Helikopter segera datang, membawanya kembali ke markas. Di markas, Mokhlisin disambut dengan tepuk tangan dan pujian dari rekan-rekannya. Namun, bagi Mokhlisin, ini hanyalah bagian dari tugasnya sebagai prajurit Kopassus. Ia tahu masih banyak ancaman yang harus dihadapi, dan ia siap untuk kembali bertugas kapanpun dibutuhkan. Malam itu, ketika Mokhlisin akhirnya bisa beristirahat, ia memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia tersenyum kecil, merasa bangga telah melindungi negerinya. Namun, di balik senyumnya, ada tekad yang membara. Ia tahu perjuangannya belum berakhir, dan selama masih ada ancaman, Mokhlisin akan selalu siap berdiri di garis depan,